Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu penyajian data dengan beranggotakan Fitria Islamiyah, Rehana Rahma, Nur Hikmah, Wahyu Ardiansa, Mujahidah, dan Fadilah M. Jafar. Di sini kelompok kami akan menjelaskan dengan konten yaitu penyajian data dalam bentuk tabel, membaca dan menafsirkan dan data dalam bentuk diagram. Yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Fadliah. Pada Saudari Fadliah dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama yaitu penyajian data dalam bentuk tabel. Yang pertama yaitu tabel baris dan kolom. Tabel ini digunakan untuk data yang hanya memiliki satu kategori atau kelompok saja. Misalnya data yang kita peroleh dari hasil pengamatan. Ada pensil, pulpen, penghapus, rautan, dan lain sebagainya. Nah, data-data tersebut bisa digabung ke dalam satu kategori atau kelompok, yaitu jenis alat-alat tulis. Untuk tabel, jumlah dari masing-masing jenis alat tulis. Jenis alat tulis yang pertama yaitu pulpen, jumlahnya 3, yang kedua pensil jumlahnya 2, yang ketiga penghapus jumlahnya 1, yang keempat rautan jumlahnya 1, yang kelima penggaris jumlahnya 1, yang keenam tip X jumlahnya 1, dan yang ketujuh stabilo jumlahnya 1. Demikian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, itu tadi penjelasan dari Saudari Fadliah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Hikmah. Pada Saudari Hikmah dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Fadliah, yaitu penyajian data dalam bentuk tabel. Yang kedua yaitu tabel kontingensi. Pada tabel ini berbeda dengan tabel baris dan kolom. Tabel kontingensi ini digunakan untuk data yang memiliki lebih dari satu kategori atau kelompok. Contohnya data pada gambar di samping, yaitu tabel jumlah siswa kelas 7 menurut jenis kelamin. Nah, data tersebut memiliki dua kategori, yaitu kelas dan jenis kelamin, di mana kelas 7A laki-laki yaitu 13, perempuan 17, kelas 7B yaitu laki-laki 15, perempuan 16, kelas 7C laki-laki 12, perempuan 17, dan kelas 7D yaitu laki-laki 14 dan perempuan 18. Tabel distribusi frekuensi. Terakhir, ada tabel distribusi frekuensi. Tabel ini digunakan untuk data yang dikelompokkan dalam suatu interval atau selang nilai. Setiap interval nilai memiliki frekuensi atau banyak data. Kita bisa lihat contohnya pada gambar di samping, yaitu tabel nilai ulangan harian matematika siswa kelas 7A. Nilai yaitu rentang 61 sampai 70 dengan frekuensi 3, 71 sampai 80 dengan frekuensi 12, 81 sampai 90 dengan frekuensi 10, dengan frekuensi 5, dengan total jumlah siswa yaitu 30. Baik, itu penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, itu tadi penjelasan dari Saudara Hikmah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Mujahidah. Kepada Saudari Mujahidah dipersilahkan. Baik, materi selanjutnya yaitu membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram. Nah, di video kali ini kami akan menjelaskan 3 diagram, yaitu diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Yang pertama yaitu diagram batang. Penyajian data ke dalam bentuk diagram batang cukup mudah dilakukan dibanding dengan diagram lingkaran. Nah, dalam penyajian data ke diagram batang ini, kita hanya perlu menyesuaikan keterangan data dan banyak data pada masing-masing sumbu X dan Y. Selanjutnya hanya perlu menggambar batangnya sesuai data yang diketahui. Contohnya, seperti pada slide, terlihat bahwa kelas 1 jumlah siswanya 40, kelas 2 jumlah siswanya 65, kelas 3 jumlah siswanya 50, kelas 4 jumlah siswanya 30, kelas 5 jumlah siswanya 50, dan kelas 6 jumlah siswanya 35. Selanjutnya, untuk menampilkan data tersebut ke diagram batang, dilakukan seperti pada slide.
Jadi berdasarkan diagram batang tersebut, dapat kita tafsirkan bahwa banyak siswa di kelas 1 adalah 40 orang, banyak siswa di kelas 2 adalah 65 orang. Nah, karena bilangan tengah di antara 60 dan 70 adalah 65. Kelas yang jumlah siswanya paling sedikit adalah kelas 4, yaitu sebanyak 30 orang. Kemudian kelas 3 dan kelas 5 mempunyai jumlah siswa sama banyak, yaitu 50 orang. Selanjutnya, banyak siswa di kelas 6 adalah 35 orang. Demikian saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, itu tadi penjelasan dari Saudara Mujahidah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Fitria. Pada Saudari Fitria dipersilahkan. Selanjutnya yaitu diagram garis. Untuk menyajikan perkembangan data yang berkesinambungan dengan menggunakan gambar berbentuk garis lurus seperti data suhu, badan pasien di rumah sakit, curah hujan, tinggi permukaan air laut, populasi penduduk, dan sebagainya. Contohnya yaitu warna kesukaan siswa kelas 1 SD Negeri Makassar. Warnanya yaitu merah dengan jumlah siswa 4, warna biru dengan jumlah siswa 6, warna kuning dengan jumlah siswa 4, warna hijau dengan jumlah siswa 12, warna ungu dengan jumlah siswa 3, warna hitam dengan jumlah siswa 1. Berdasarkan diagram garis yang ada pada gambar slide ini, dapat ditafsirkan yaitu banyak siswa yang menyukai warna merah adalah 4 orang, banyak siswa yang menyukai warna biru adalah 6 orang, banyak siswa yang menyukai warna kuning adalah 4 orang, banyak siswa yang menyukai warna hijau adalah 12 orang, banyak siswa yang menyukai warna ungu adalah 3 orang, dan banyak siswa yang menyukai warna hitam adalah 1 orang. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Oke, itu tadi penjelasan dari Saudari Fitria. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Rehana. Pada Saudari Rehana, silakan. Selanjutnya yaitu diagram lingkaran. Diagram lingkaran merupakan visual data yang berwujud lingkaran yang sudah dibagi menjadi beberapa juring atau sektor sesuai dengan data tersebut. Pada masing-masing sektor, melukiskan kategori data yang terlebih dahulu akan diubah ke dalam bentuk derajat dengan memakai buntut derajat yang telah dinyatakan dalam persentase. Penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran dilandasi pada suatu lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan banyaknya kelas susunan. Penyajian data yang ada pada diagram lingkaran sangat tepat digunakan pada data yang berbentuk kategori atau atribut dalam persentase. Adapun contohnya yaitu jumlah barang yang diangkut truk Pak Budi, di mana nama barangnya beras dengan jumlah 44 kg, tepung terigu dengan jumlah 43 kg, gandum dengan jumlah 40 kg, gula dengan jumlah 41 kg, dan juga jagung dengan jumlah 42 kg. Dari data tersebut dapat dilihat diagram seperti gambar yang di samping. Berdasarkan diagram lingkaran tersebut dapat ditafsirkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu banyaknya beras adalah 44 kg. Yang kedua, banyak tepung terigu adalah 43 kg, banyak gandum adalah 40 kg, banyak gula adalah 41 kg, dan banyaknya jagung adalah 42 kg. Oke, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada salah ucap. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.